Pada tanggal 27 Juli 2018, akhirnya 3 anak perempuannya kalap karena sudah tidak tahan dengan siksaan ayahnya. Kejadiannya pada saat itu, Mikhail pulang setelah perawatan. Dia sangat marah saat melihat rumahnya sangat kotor. Mikhail melihat rambut-rambut di lantai dan banyak barang-barang yang berantakan. Selain itu, Mikhail marah karena putrinya menghabiskan banyak uang. Kali ini kita akan ke negara Moskow, di mana ada seorang pria yang bernama Mikhail Kakhaturian yang berusia 34 tahun dan Aurelia Dunduk yang berusia 17 tahun. Mereka bertemu di sebuah halte bus di Moskow. Mikhail adalah seorang pria kaya yang berhubungan dengan dunia kriminal, sedangkan Aurelia adalah seorang gadis muda dan pemalu. Saat itu, Mikhail menawarkan Aurelia ke tempat tujuan mereka. Saat itulah pertemuan mereka dimulai. Mikhail kemudian mengajak Aurelia untuk tinggal bersamanya. Tanpa berpikir panjang, Aurelia menyetujuinya. Karena kebetulan Aurelia tidak mempunyai tempat untuk tinggal di Moskow. Pada saat mereka tinggal bersama, Mikhail memperlakukan Aurelia dengan sangat kasar. Mereka akhirnya menikah di gereja tanpa mendaftarkan pernikahannya secara resmi. Mungkin Mikhail tidak ingin Aurelia nanti meminta haknya sebagai istri yang sah. Akan mendaftarkan saudara perempuan dan ibunya di rekening banknya. Setahun setelah mereka mulai tinggal bersama, Aurelia melahirkan anak pertamanya, yaitu seorang bayi laki-laki yang diberi nama Sergei. Ketika Sergei berusia 8 bulan, Aurelia meminta izin untuk mengunjungi orang tuanya. Tetapi suaminya melarang dia meninggalkan apartemen mereka, dan Aurelia akhirnya dipukul Mikhail. Sejak saat itu, Aurelia tidak pernah pergi kemanapun selama 5 tahun. Mikhail meminta Aurelia untuk melahirkan anak setiap tahun. Setahun setelah kelahiran putranya, Aurelia melahirkan anak keduanya yang diberi nama Christina. Lalu di tahun berikutnya, dia memberi nama Angelina. Dan yang terakhir adalah Maria. Setelah itu Aurelia mulai diam-diam memakai pengaman. Entah tidak tahu bagaimana, Mikhail berkata bahwa dirinya mandul. Mikhail menuduh Aurelia memiliki anak dari laki-laki lain. Ini alasan Mikhail yang akhirnya terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Awal-awal Mikhail memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Mikhail hanya marah pada Aurel saja. Aurelia dilarang meninggalkan rumah, bahkan tidak boleh menelepon tanpa seizin Mikhail. Aurelia merasa hancur karena perlakuan Mikhail terhadapnya yang memperlakukan pelecehan dan kekejaman selama bertahun-tahun. Aurelia tidak tahu harus bagaimana. Dia ingin pergi dari rumah itu, tapi dia tidak bisa. Aurelia tidak saja dianiaya oleh Mikhail, tetapi semua keluarga Mikhail juga ikut menganiayanya. Tetangga apartemennya sering melapor ke polisi tentang kelakuan Mikhail yang suka marah-marah. Tetapi polisi tidak sanggup menangkapnya karena koneksinya yang sangat kuat. Suatu hari, Aurelia karena dipukuli oleh Mikhail sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter bertanya, apa yang terjadi? Tapi Aurelia berkata, suaminya yang harus bertanggung jawab. Bahkan Aurelia juga pernah dipukuli oleh Mikhail di kantor polisi, tapi tidak ada yang peduli karena itu dianggap urusan keluarganya. Bertahun-tahun lamanya hubungan antara Mikhail dan anak laki-lakinya juga semakin buruk. Mikhail tidak menyukai Sergei karena dia menganggap Sergei bukan anak kandungnya.
Mikhail pernah mengusir Sergei pada saat Sergei berusia 16 tahun. Dia disuruh keluar tanpa membawa apapun. Tiga adiknya Sergei sangat ketakutan. Hidupnya penuh dengan kebencian. Saat mereka kecil, ayahnya masih memperlakukannya dengan baik. Guru di sekolahnya berkata kalau mereka adalah gadis-gadis yang ceria. Tidak dapat dibayangkan bahwa hal-hal buruk terjadi di dalam hidup mereka. Saat ayah mereka pergi, anak-anak ini mengadakan pesta. Hal ini sangat membantu membuat mereka melupakan semua masalah-masalah mereka. Tetapi semakin bertambahnya tahun, kehidupan mereka semakin mencekam. Ayahnya mulai memperhatikan anak-anak gadisnya secara khusus. Dan Mikhail mulai tidak ada minat terhadap Aurelia. Pada saat tahun 2015, Mikhail mengusir Aurelia dengan menodongkan pistolnya ke kepala Aurelia dan berkata, "Sekarang kamu bisa memilih, mau pergi atau aku akan membunuhmu." Sejak saat itu, Aurelia akhirnya pergi dan tidak dapat melihat putri-putrinya lagi karena Mikhail melarangnya. Akhirnya Mikhail tinggal bersama dengan anak gadis-gadisnya. Anak-anak mereka merasa hidup mereka seperti di neraka. Ayahnya melarang gadis-gadis itu untuk pergi ke sekolah. Lalu mereka mulai dijadikan budak oleh ayahnya. Anak gadis-gadisnya itu harus membersihkan rumah dan selalu memenuhi keinginan Mikhail. Mikhail juga mulai memasang bel di kamar gadis-gadis itu supaya pada saat Mikhail memencet bel, anak-anak mereka harus segera datang untuk melayaninya. Dia dapat memanggil kapan saja, bahkan saat larut malam. Mikhail juga memasang kamera di depan untuk memantau putri-putrinya saat putri-putrinya tidak patuh, dan Mikhail akan menembakkan senapan angin kepadanya. Entah tidak tahu ada angin apa, Mikhail akhirnya memperbolehkan gadis-gadis itu untuk berangkat ke sekolah. Teman-teman dan gurunya melihat ada memar dan goresan, tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah setahun kepergian Aurelia, Mikhail mulai melibatkan dua putrinya dalam permainan mesumnya. Suatu hari Mikhail mengajak salah satu putrinya untuk mandi bersama. Sungguh malang nasib putri-putrinya dijadikan pelampiasan ayahnya secara terus-menerus. Mikhail suatu hari pernah mengirimkan foto-foto cabulnya ke teman-teman putri-putrinya. Setelah pelecehan itu, ada salah satu putrinya yang mencoba bunuh diri. Tetapi saat itu kakaknya berhasil menyelamatkan. Anak-anak gadis ini tidak dapat melarikan diri karena mereka tidak dapat memiliki sumber pendapatan atau tempat tinggal. Apalagi adiknya yang bungsu masih di bawah umur. Apabila mereka kabur, pasti akan dikembalikan ke ayahnya. Dan kedua kakaknya tidak akan tega meninggalkan adiknya sendiri. Pada tanggal 27 Juli 2018, akhirnya 3 anak perempuannya kalap karena sudah tidak tahan dengan siksaan ayahnya. Kejadiannya pada saat itu, Mikhail pulang setelah perawatan. Dia sangat marah saat melihat rumahnya sangat kotor. Mikhail melihat rambut-rambut di lantai dan banyak barang-barang yang berantakan. Selain itu, Mikhail marah karena putrinya menghabiskan banyak uang. Kemudian Mikhail mulai memanggil satu-satu putrinya untuk ke kamar, dan setelah masuk, Mikhail mulai menyemprotkan wajah putrinya dengan semprotan merica. Karena disemprot merica, kakak tertuanya Kristina yang sedang menderita asma, lalu dia pingsan. Saat ayahnya sedang tidur, 3 kakak beradik itu lalu memutuskan untuk membunuhnya. Mereka tahu ayahnya mempunyai pisau di mobil, jadi salah satu putrinya turun ke bawah untuk mengambil pisaunya. Lalu putrinya yang lain mengambil palu. Saat itu ayahnya sedang tertidur di kursi goyang. Mereka lalu mendekati ayahnya dari belakang kursi, lalu mulai menyerangnya. Angelina memulai duluan.
Dia memukul ayahnya dengan palu. Lalu Maria mulai menyerang ayahnya juga dengan menggunakan pisau. Sedangkan Christina menyemprot wajah ayahnya dengan menggunakan merica. Ayahnya langsung terbangun dan mencoba untuk lari keluar. Pada saat ayahnya menuruni tangga, pada saat itu pula Angelina merebut pisau yang ada di tangan Maria dan langsung menusuk jantung ayahnya hingga ayahnya terjatuh dan meninggal seketika. Mikhail mendapat tikaman dari Angelina sebanyak 36 kali. Pada saat kejadian, para tetangga mendengar kegaduhan dan teriakan yang terjadi di dalam rumah, namun tidak memanggil polisi karena mereka terbiasa dengan suara teriakan tersebut. Gadis-gadis ini mulai memasukkan perbuatan mereka dengan melukai dirinya sendiri, supaya pada saat mereka menelepon polisi, mereka bisa berkata bahwa ayahnya lah yang telah menyerang mereka terlebih dahulu dengan menggunakan pisau, sehingga mereka harus membela diri. Ketiga remaja ini kemudian menelepon polisi. Maria berkata kalau di apartemennya telah terjadi pembunuhan. Lalu operator layanan darurat bertanya, "Siapa di antara kamu yang menikamnya?" Maria lalu menjawab, "Aku." Namun dalam kesaksian lain, Maria menjelaskan bahwa dia bersama kedua saudaranya menyerang ayahnya dari belakang. Serentak aku menusuk lehernya dari belakang. Angelina memukulnya dengan palu dari samping beberapa kali di kepalanya. Keesokan harinya, akhirnya mereka ditangkap dan mengakui tindakan pembunuhan tersebut. Mereka katakan mereka telah menahan perlakuan kejam ayah mereka selama bertahun-tahun dan pelecehan seksual, fisik, dan emosional dari ayahnya. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Christina dan Angelina terancam dipenjara antara 8 dan 20 tahun. Pengadilan juga memutuskan untuk Maria yang tidak memahami tindakannya ketika dia menjadi bagian pembunuhan. Akibatnya Maria tidak akan menghadapi hukuman penjara dan bisa terlepas dari putusan.